Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini saya ditemani oleh saudara saya yang bernama Pak Roki ya. Pak Rokiman. Nah, pada kesempatan kali ini kita menyempatkan waktu untuk berdiskusi santai. Nah, di samping itu kita juga akan membahas suatu materi dengan judul barangnya dulu atau namanya dulu, atau entitasnya dulu atau namanya dulu. Nah, oke, seperti yang barusan tadi sebelumnya kita bahas dalam diskusi kita tadi, Pak Oki sepakat ya bahwa antara namanya dulu atau barangnya dulu. Menurut Pak Oki namanya dulu atau barangnya dulu? Ya, barangnya dulu ya. Dulu. Barangnya belum ada nama. Ya, baru setelah ada barang baru ada dikasih nama. Ya. Apapun itu Pak Oki. Apapun itu. Segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu yang terkonversi mewujud di dunia ini, yang eksis di dunia ini, setelah ditemukan barangnya, diberilah nama. Gitu. Kenapa diberi nama? Karena untuk menunjukkan salah satu identitas atas entitas tersebut. Angin ada keberadaannya, wujud sifatnya, sehingga diberi nama angin. Kentut bisa berinteraksi dengan kita juga keberadaannya, sehingga diberi namalah kentut. Kucing jelas-jelas bisa berinteraksi juga dengan kita, diberilah nama kucing. Tapi kucing di bahasa Indonesia dengan di orang Inggris sana ternyata penyebutannya berbeda. Padahal barangnya itu juga gitu. Nah, berkaitan dengan terkait masalah ilmu tasawuf dengan memepet-mepet ke arah filsafat yang merumuskan, yang mengutamakan kepada nalar, sedangkan agama yang lebih kepada kepercayaan. Sebenarnya di sana ada persamaan. Dan berkaitan juga dengan hadis yang menyatakan al-aslamu ilmiun wa amaliyun. Islam itu ilmiah dan bisa dipraktekkan, bisa dibuktikan. Nah, dalam proses pelajaran adaptasi dalam beragama, dari kami selaku praktisi tarekat ilmu tasawuf mengedepankan untuk dalam beragama itu harus mengenal penciptanya dulu, baru kenal agamanya. Begitu ya? Ya betul. Awaludin marifatullah. Awaludin marifatullah. Sebelum mengenal agama, kenalah pencipta agamanya dulu. Nah, berkaitan dengan agama tasawuf Islam, bahwa yang namanya Allah itu tentu ada entitasnya dulu supaya kita bisa mengenal Allah itu, sehingga kita harus mengenali Allahnya terlebih dahulu. Setelah kenal barulah terbimbing, barulah kita beragama gitu.
Contohnya kan misalkan korek ini kan ada barangnya dulu, baru ada namanya gitu kan. Tapi kalau kita berbeda-beda penyebutan, apabila kita sudah kenal barangnya kan gak debat ya. Gak usah debat ya Poki ya. Kalau kita sudah kenal barangnya, Poki bilang ini mancis, saya bilang ini korek, kriket, bensin. Kalau kita sudah tahu barangnya, itu akan juga berantem. Nah, kita seluruh agama tentunya meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu. Hanya satu kekuasaan tertinggi sebab akibat tertinggi. Tapi kok dari semua agama berbeda-beda namanya. Namanya berbeda-beda. Apakah akal kita yang relatif, yang meyakini secara dogmatis bahwa Tuhannya itu yang sebenarnya namanya ini, Tuhan agama yang ini namanya ini, Tuhan yang agamanya ini namanya ini, gitu kan. Padahal kalau dilihat dari secara nalar, bahwa pasti semuanya sepakat bahwa Tuhan itu hanya satu. Makanya dalam ilmu tasawuf, dalam ajaran tarekat, bahwa kita itu diwajibkan untuk mengenal Tuhan dulu. Ya. Supaya kita kenal, kalau dikiaskan kenal barangnya. Kalau setelah kenal barangnya, kita gak akan merasa yang paling benar, merasa yang paling eksklusif gitu. Karena kalau sudah mengenal kepada yang barangnya ini, tentunya kita tidak akan berantem, tidak akan merasa yang paling benar gitu. Cuman untuk mengenali barangnya ini bukan perkara yang mudah. Kata guru saya, sangat sulit adaptasinya untuk mengenal Tuhan itu gitu. Nah, disitulah kita butuh guru yang telah mengenal akan Tuhan, yang telah beserta akan Tuhan. Beliau akan membimbing kita bagaimana caranya, bagaimana beradaptasinya, supaya kita bisa mengenal Tuhan itu sendiri. Terlepas dari nama apapun, karena kita semua sepakat bahwa Tuhan itu hanya ada satu. Nah, dalam ajaran kita untuk mengenali Tuhan itu harus dengan belajar mengenali diri sendiri. Diri yang mana? Diri yang batin, diri yang rohani. Begitu ya Poki ya. Nah, kebetulan kita di sini sama-sama murid yang belajar untuk mengenal Tuhan, yang beradaptasi melalui bimbingan tali wasilah, dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang baru bisa kita ceritakan mungkinnya setelah kita menjalaninya. Berarti ilmu pengenalan Tuhan itu kami simpulkan bahwa ilmunya akan turun setelah praktek. Gak bisa ilmunya turun melalui akal dulu gitu, melalui teori dulu. Tetap kedudukannya tidak akan hakul yakin. Tapi setelah kita praktek, walaupun gak masuk akal, barulah timbul pemahaman. Oh ini ternyata, oh ini ternyata, oh itu ternyata. Jadi pelajaran ilmu tarekat itu murni full praktek, full adaptasi, di mana di situ kita akan diajarkan bagaimana cara kita menyamakan frekuensinya sehingga merasakan vibrasinya. Kiasnya seperti itu. Karena yang mutlak tidak mungkin kita deskripsikan, tapi kita bisa merasakannya apabila kita telah sama frekuensinya. Karena apabila sama frekuensi kita dengan frekuensi Tuhan, maka akan timbullah vibrasi, di mana di sana bergetar, di situ pun akan bergetar gitu. Nah, berbicara terkait masalah pengalaman atau
selama adaptasi di sekolah ini, dalam tarekat ini, mungkin teman saya juga ini yang sudah sama-sama belajar bisa menceritakan apa yang mau disampaikan nih terkait judul kita tadi bagi teman-teman mungkin. Terima kasih Bang Tija. Ini kan tentang nama ya dan Ya. barang gitu. Ya semuanya juga kalau tahu nama nggak tahu barang ya cuma tahu nama saja. Bingung gitu. Bingung. Contoh Tokyo, aja. ambilkan golok. Tokyo gak tahu mana yang namanya golok. Apa goloknya? Yang di bawah apa? Bisa wae. Nah, berarti Bebas saja yang di bawah apa aja gitu kan. Jadi mungkin saya ilustrasikan kita itu jangan jangan terdogma lah ya. Misalnya seperti ini. Anggaplah kita itu anak kecil yang belum tahu apa-apa. Ya, misalnya anak kecil tahu apa-apa kan ada yang memberitahu. Ya. Tuh, misalkan misalnya ini gelas, ini susu dan sebagainya apapun itu. Kan kalau belum beritahu gitu ya, kan harus tahu dulu barangnya. Betul. Bagi yang sudah tahu, nah itu contoh kecilnya. Nah ini untuk entitas yang maha tinggi gitu ya. Yang mutlak. Nah gitu. Siapa yang paling tahu gitu ya. Apakah kita mau menduga-duga sendiri? Akal kita jadi liar. Akal kita jadi liar kemana-mana gitu. Jadi akhirnya apa bener-bener gitu ya. Cek itu kia bener, cek iya kia bener gitu. Ternyata untuk apa kita tahu Tuhan itu mana, ya harus ada yang menunjukkan, bukan keinginan kita sendiri. Gitu. Berarti senada ya dengan sabda Nabi bahwa besertalah dengan Allah. Jika belum bisa beserta Allah, maka besertalah dengan orang yang telah beserta Allah. Itulah yang nanti akan membimbing kita. Sampai namanya itu sebenarnya gak ada. Masa Tuhan yang qadim, yang dari awal sudah ada bernama. Nama Allah itu kan dinamai oleh misalkan Nabi Ibrahim ya, sejak ada bangsa Arab itu gitu kan. Masa Allah dinamai oleh sesuatu yang baru gitu. Sehingga yang qadim itu, yang mutlak itu tak bernama sebenarnya. Makanya pelajarannya sangat sulit. Belajar adaptasinya intinya dalam pembelajaran adaptasi itu isinya melawan diri sendiri. Karena kata Nabi jihad terbesar adalah melawan diri sendiri. Benar itu gitu kan. Dalam adaptasinya itu melawan diri sendiri. Makanya perlunya pelatih lah mungkin ya. Trainer, ada mentor gitu. Untuk meluruskan kita yang bengkok-bengkok gitu kan. Sudah dikasih jalan, sudah ditunjukkan kan kita tetap agak melenceng-melenceng, langsung dilurusin lagi sama mentor. Melenceng ke kiri, langsung dilurusin lagi ke mentor gitu kan. Dan di mentor yang aku yakin pasti akan menjelaskan secara rasional. Tidak akan menjelaskan secara dogmatis. Gitu. Sehingga akal kita pun akan selaras. Gitu. Sehingga nanti yang jadi masalahnya itu bukan masalah akal lagi. Apa yang jadi masalahnya? Mau gak diri ini melawan diri sendiri? Itu muaranya di situ. Mau gak melawan gitu, melawan diri sendiri gitu. Karena akal sudah mengkonfirmasi bahwa ya memang gitu caranya, logika masuk akal apa yang disampaikan oleh trainer tersebut, oleh mentor tersebut. Cuman untuk menjalaninya itu pertarungannya sudah bukan dengan akal lagi, tapi dengan diri sendiri, melawan diri. Tapi begitu kita loncat untuk melawan diri sendiri tersebut, ternyata barulah di situ turun ilmu yang masuk akal juga. Jadi pengetahuan kita itu tumbuh bertambah setelah kita memaksakan diri untuk melawan diri itu gitu.
sehingga kitab-kitabnya itu kitab diri sendiri. Makanya akhirat berlaku bagi dirimu sendiri gitu. Makanya dalam adaptasi ini gak bisa hanya sebatas banyak teori, tapi harus banyak praktek. Sudah ditunjukin jalan dan caranya, tinggal sudah jelas bahwa itu lewat jurang. Kata trainer, gak apa-apa walaupun lewat jurang, masuk aja ke jurangnya. Padahal di sana ada bara api atau apa dan sebagainya. Nah, akal kita akan mengolah. Tapi jawaban trainer itu sangat logika sekali. Tapi diri kita sendiri ini yang susah melawannya gitu. Nah, disitulah persimpangannya nanti akan terjadi. Antara kita memilih untuk maju atau mundur. Semakin maju, semakin turun ilmu. Dan dijamin tentunya bahwa kita dengan memilih urusan Tuhan, pasti urusan kita akan diurusi. Seperti itu. Mungkin itu ya, Bapak ya. Betul. Betul sekali itu. Nah, atau barangkali ada tambahan? Ya, mungkin seperti inilah logikanya. Kan kembali lagi ke logika dulu ya, Bang ya. Jadi, misalnya kita tahu berita, misalnya tentang bunga edelweiss. Kita nggak tahu nih bunga edelweiss itu kayak gimana gitu. Sama mentor pasti ditunjukin, nih kamu ya kesini. Nah, pasti untuk mendapatkan bunga edelweiss sama yang diarahkan sama mentor itu ya, berlawanan dengan selera kita. Maunya kita mah yang gampang-gampang gitu nya. Iya di dia, ternyata untuk mendapatkan bunga edelweiss itu harus ke puncak gunung, harus melewati jurang, tetek bengek, nah seperti itu. Tapi seberapa butuh kita akan benda tersebut? Ya namun biasa-biasa manya bodo amat gitu. Nah, kembali lagi, seberapa butuh kalian untuk mengenal Tuhan? Seberapa perlu kalian itu perlu Tuhan, pasti akan mencari. Nah, seperti itu. Nah, berarti kan bahwa ada sedikit perbedaan mungkin ya antara orang hanya cukup dengan nama, ada orang yang sampai berusaha mengenalnya. Sedangkan dalam hadis kan disebutkan bahwa jangan mengenal jangan menyembah namaku, jangan menyembah afalku, jangan menyembah sifatku, jangan menyembah zatku, tapi sembahlah aku. Nah, itu yang harus dicari sebenarnya. Karena ilmu tasawuf itu kalau dibilang sama guru kami itu bahwa advance-nya Islam. Gitu. Kita itu harus meningkatkan lagi sampai ke tahap yang lebih tinggi, di mana di sana pergerakan kita itu di samping jasmani kita bergerak dalam beribadah, tetapi ruhani kita juga turut bergerak gitu. Mungkin untuk sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan. Boleh nambahin? Boleh. Satu lagi ya Bang ya, ini yang saya alami dalam proses untuk mengenal Tuhan itu, dalam pencarian itu ya, dalam bimbingan mentor itu pasti banyak rintangan. Wajib namanya. Kan soalnya gampang gitu ya. Seperti ya kalau kita mendapatkan sesuatu yang terlalu mudah ya mudah. Tapi kalau untuk ini pasti aya godaan, aya gangguan, tetek bengek lah, seperti itulah ya. Soalnya ya lawan kita kan setan ya, iblis. Pasti iblis nggak suka gitu kalau kita mencari sesuatu yang istilahnya mah betul-betul, karena musuhnya ya iblis, nggak ada lagi. Nah, nanti dalam pencarian tersebut ya, setelah kita melewati rukun syarat dan caranya untuk mendapat bimbingan mentor tersebut ya kita akan tahu mana iblis ya, mana itu misalnya ya, semuanya lah kita alamin gitu. Seperti itu mungkin kita jadi tahu gitu. Sehingga kita punya pembeda ya. Ya, ada pembeda. Kita ada pembeda gitu kan. Setelah kita bisa menyamakan frekuensi dan
menyamakan frekuensi kita, channel dan frekuensinya, nanti akan ada vibrasi gitulah. Kiasnya seperti itulah. Walaupun sebenarnya ada benturan ya. Ya. Karena sebenarnya kata-kata itu tidak akan cukup untuk mendeskripsikan yang kita alami. Tidak bisa mendeskripsikan, cuman Ya. bisa ngasih apa ya, clue aja gitu ya. Ya. Soalnya emang tidak bisa dideskripsikan, sulit Ya. gitu. Saya mendeskripsinya kayak gimana gitu. Ya, makanya satu-satunya jalan hanya dengan membuktikan sendiri. Gitu. Dan kita pun sadar bahwa yang dapat peluang untuk membuktikan sendiri itu adalah orang yang dipilih dan dikehendaki. Dan sejauh mana pembuktiannya itu pun kembali kepada kehendaknya. Gitu. Makanya barang siapa yang mencari pasti akan menemukan. Yang penting kita jangan berputus asa. Tetap berprasangka baik akan Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Buat teman-teman semua yang sedang melakukan pencarian secara hakiki akan Tuhan kita semua, Tuhan semua makhluk, Tuhan semesta. Semoga bisa kita temukan. Silahkan coba semua jalan, coba semua upaya, karena saya pribadi pun panjang ceritanya. Banyak pengalaman saya yang gak perlulah mungkin saya ceritakan. Namun di sini kita harus meyakini bahwa upaya yang telah kita lakukan akan berbuah. Tetap berprasangka baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.